Jepara, Jawa Tengah, tanggal dan bulan di tahun 1891. Hari itu Kartini kecil tidak bisa berhenti bersedih. Kedua orang tuanya, Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan Mas Ayu Ngasrirah, menyampaikan sebuah berita yang membuatnya sangat terkejut. Sudah waktunya baginya untuk dipingit, seperti gadis pribumi lainnya yang berhenti sekolah dan bersembunyi di balik tembok yang tinggi. Ia akan meninggalkan sekolahnya, terutama sahabatnya, Rosa Agendanon, Annie Glaser, Stella Van Col, dan lain-lain. Kemudian memasuki dunia yang kelam karena tak pernah tahu apa yang terjadi di luar rumahnya. Pak, Trini ingin melanjutkan sekolah. Trini ingin menjadi gadis pribumi yang cerdas, memiliki cita-cita dan membuat dunia ini terang. Trinil, Bapak tidak bisa memenuhi permintaanmu. Ini adalah tradisi adat istiadat sejak dulu. Perempuan tidak perlu bersekolah yang tinggi. Kamu harus segera dipingit dan memilih seseorang yang tepat untukmu. Pak, tidak bisakah tradisi ini tidak dilaksanakan? Trinil, Bapak adalah Bupati Jepara. Bapak adalah pemimpin rakyat Jepara. Tidak mungkin kita menghancurkan tradisi kita sendiri. Bu, Trinil mohon. Sudahlah Trinil, laksanakan apa yang sudah menjadi tradisi. Kelak, kau akan mengerti mengapa semua ini dilakukan. Sore itu Kartini berkumpul bersama ketiga adiknya, Raden Ajeng Kardina, Raden Ajeng Rukmini, dan Raden Ajeng Sumatri, serta kedua kakaknya, Raden Mas Panji Sosro Kartono dan Raden Mas Busono. Kartini adalah anak perempuan tertua, maka ialah yang pertama kali merasakan bagaimana rasanya dipingit. Bagaimana rasanya dipingit? Entahlah Trinil, yang pasti kau tak bisa berlalu bebas bertemu dengan semua orang. Kau akan dikawal kemanapun kau pergi. Aku tak mau dipingit, aku ingin bersekolah. Tenanglah Trinil, memang ini semua sudah ada dan tidak mungkin kita menghancurkannya. Kami akan meminjamkan buku-buku kepadamu agar kamu bisa tetap belajar. Dan aku berjanji akan menggantikan gurumu yang lama. Terima kasih, aku sangat menyayangi kalian. Sabarlah adikku, kau bisa melalui ini semua. Kau adalah perempuan yang tangguh. Kami yakin itu. Iya, itu pasti. Sesungguhnya apa itu dipingit? Entahlah, ibuku bilang aku tidak bisa bebas. Aku, Rukmini dan Karina masih bersekolah. Kapan kami akan dipingit juga? Satu umur kita mencapai 12 tahun Sumatri, ya kan Pringit? Kartini sedang duduk di salah satu bangku kayu yang terletak di halaman belakang rumahnya, yang sangat penuh dengan pepohonan. Ini hari kelima ia dipingit, dan ia sudah mengerti bagaimana rasanya ya dipingit. Yang pasti, semua terasa membosankan. Tiba-tiba, dua gadis berwajah Eropa terlihat berjalan dari kejauhan. Kartini memicingkan matanya dan segera tertawa gembira melihat siapa yang datang mengunjunginya, yaitu dua sahabatnya, Rosa Agendanon dan Stella. Hai Rosa, Stella. Hai Kartini. Oh Kartini, bagaimana kabarmu? Secara fisik, aku baik-baik saja. Tapi secara mental,
Aku lelah. Kalian tahu, aku gak suka berdiam diri. Kami mengerti Kartini, kami pun sangat merindukanmu. Tidak ada lagi gadis di bumi yang cerdas dan ceria sepertimu. Wah, sangat merasa sepi sekali. Aku juga sangat merindukan kalian. Aku juga ingin bersekolah, tapi ini tradisi. Aku tidak mengerti Kartini dengan tradisi itu. Mengapa perempuan tidak boleh bersekolah? Aku juga berpikir seperti itu. Nanti bagaimana jika kita sekolah Kartini? Aku hanya melakukan yang selayaknya perempuan lakukan. Oh Kartini, bersabarlah. Apapun yang kau lakukan, kami akan selalu ada untukmu. Terima kasih, Rosa, Stella. Kartini, ini ada beberapa buku untukmu. Beberapa di antaranya berbahasa Belanda. Kamu bisa belajar melalui buku-buku ini. Sungguh, aku tidak bisa berkata-kata lagi. Tak apa Kartini, nanti kami akan mengunjungimu lagi bersama Aning dan Van Paul. Kami akan menemanimu melewati masa-masa sedihmu. Tidak ada yang bisa menggambarkan bagaimana sedihnya Kartini dipingit berbulan-bulan. Ia ingin berkeliling Jepara tanpa pengawalan, bebas berbaur dengan masyarakat pribumi lainnya. Namun, ia sedang dipingit dan ia sendiri tidak berani bertanya kepada orang tuanya kapan masa-masa pingitan itu akan berakhir. Ia takut menghadapi jawaban kedua orang tuanya. Biarlah semua ini ia lalui saja, dan ia harus banyak-banyak bersabar. Hari-harinya pun diisi dengan semua hal yang katanya harus bisa dilakukan oleh wanita sejati. Ditambah dengan belajar bahasa Belanda melalui buku-buku yang dipinjamkan oleh sahabat-sahabatnya dan kakaknya, Raden Mas Busono. Tiba-tiba Kartini mendengar jendela kamarnya berbunyi, seperti karena kerikil. Ia bertanya-tanya, siapa yang melempar kerikil jendela? Dan akhirnya ia membuka jendela kamarnya dan melihat ketiga adiknya yang sedang berjongkok dengan senyum lebar. Sumatri, apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian di sini? Trinil, ayo pergi. Ayo kita berkeliling ke Jepara. Kalian tahu bersama ini, saya harus pergi dengan pengawalan. Maka dari itu, jangan sampai bapak dan ibu tahu. Mereka sedang tidak ada di rumah. Ayo pergi Trinil. Ada apa Kartini? Ayo kita menghampiri wanita yang di balai itu. Ayo, ayo, Ayo. Apa yang mengganggu pikiranmu Kartini? ada beberapa hal yang ingin aku ketahui, Rutini. Permisi. Apakah kalian putri-putri Adipati Arya Sosomita? Ya, bagaimana ibu bisa tahu? Tentu saja, beberapa kali kami melihat kalian bersama dengan Bapak Bupati. Mengapa kalian pergi tak ada pengawalan? Apa kalian tadi pingin? Bu, bolehkah saya bertanya? Tentu boleh. Apakah dipingit adalah hal yang harus dilakukan anak-anak? Tentu saja, dipingit adalah adat istiadat zaman nenek moyang kita. Lagi pula, dipingit menjaga diri dan berhati-hati terhadap kaum lelaki yang bukan putri kita. Apakah ibu bersekolah? Kami hanya rakyat biasa. Sejak kecil kami tidak bersekolah. Dan dapat bersekolah hanya rakyat Belanda dan kaum pribumi yang merupakan anak pejabat. Selain itu, tidak ada yang bersekolah, kecuali laki-laki.
Lagi pula bukan wanita yang tidak perlu bersekolah. Suatu hari saat mereka sudah menikah, mereka akan kembali melakukan yang seharusnya dilakukan seperti wanita yang lainnya. Cakapannya dengan wanita-wanita pribumi di Belai Bambu terus mengusik hatinya. Hanya rakyat Belanda yang boleh bersekolah. Hanya kaum pribumi keturunan pejabat yang boleh bersekolah. Hanya kaum lelaki yang dapat melanjutkan sekolahnya hingga ke jenjang yang tinggi. Kartini tidak habis pikir, mengapa wanita harus tertinggal? Mengapa hanya lelaki yang boleh bebas melakukan apapun bersekolah, menyampaikan pendapat, bekerja? Akan tetapi, bagi Kartini, untuk apa wanita diciptakan, lalu ditindas dan dibedakan dari kaum lelaki? Jika selalu berbaris di paling belakang, dihalangi oleh para lelaki, apa salah kaum wanita? Bagaimana kabarmu, Kartini? Jangan tanya kabarku, Vankol. Kau tahu dan kau pasti mengerti. Ya, aku mendengar beberapa hal dari Rosa dan Stella. Aku turut prihatin, Kartini. Kau pasti bisa bertahan, Kartini. Sebenarnya, aku ingin mengajak kalian untuk bertanya. Mengenai apa? Kemarin, aku pergi ke Jepara. Aku bertanya kepada salah satu wanita pribumi, katanya dia tidak bersekolah dan tidak mengenyam pendidikan. Benarkah? Hanya anak Belanda dan anak pejabat saja yang bersekolah. Mengapa perempuan selalu terbelakangi? Tidak, Kartini. Adakah pikiran itu salah? Aku tidak bermaksud menyalahkan adat kaum tradisi dahulu. Tapi kau benar. Perempuan berhak untuk bersekolah juga. Lalu, apa yang akan kau lakukan, Kartini? Ani, aku ingin mengubah semuanya. Aku ingin membangun sekolah untuk kaum perempuan. Bagaimana caranya, Kartini? Kau dipingit, kecuali kau sudah lepas dari pingitan itu. Dan rencana yang kau lakukan itu sangat besar, yang akan merubah adat ini, Kartini. Bila aku tidak mengubahnya, sampai kapan kaum pribumi akan tertindas? Kau benar, Kartini. Kau adalah wanita pribumi yang memiliki kecerdasan. Kami yakin kau pasti bisa mengubah semuanya. Kartini tak pernah berhenti belajar dan mencari cara untuk merubah semuanya. Ia ingin menerangi kaum pribumi dengan pengetahuan yang ia miliki, terutama pada kaum wanita yang selalu terbelakangi. Permisi. Hai Rosa, silakan masuk. Terima kasih. Rosa, dengan siapa kau kesini? Apakah kau bersama dengan sahabat-sahabatmu? Tidak, Kartini. Aku kesini dengan kedua orang tuaku. Benarkah itu? Aku ingin menemui orang tuamu. Sudah lama aku tidak bertemu dengan keluarga Abendanan. Sebentar, Kartini. Ada yang mau aku bicarakan denganmu. Aku harus pergi, Kartini. Apa maksudmu, Rosa? Aku akan melanjutkan pendidikanku di Belanda, Kartini. Aku sudah lulus. Aku akan melanjutkan pendidikanku ke jenjang yang lebih tinggi. Lantas, bagaimana dengan Ani, Stella, dan Van Kol? Mereka juga akan pergi, Kartini. Kami akan kembali ke Belanda. Sebenarnya, kami juga ingin mengajakmu, Kartini. Kami ingin kau meraih cita-citamu. Tapi kami sadar kau tidak akan diizinkan untuk pergi. Aku tak bisa berpisah dengan kalian semua. Kita masih bisa begitu, Sunan. Yakinlah, aku, Ani, Stella,
Ditemani 3 pengawal dan saudaranya, Raden Mas Busono, Kartini pergi, melepas kepergian para sahabat-sahabatnya yang kembali ke kampung halaman mereka untuk mengenyam pendidikan, yaitu ke Belanda. Kenapa Nona bersedih? Sahabat-sahabatku akan pergi, mereka akan melanjutkan sekolah. Sedangkan aku di sini terbelakangi bersama dengan perempuan lain yang tak bersekolah. Sabarlah Nona, semua pasti akan terwujud. Janganlah bersedih adikku. Ingat, kau punya mimpi yang harus diwujudkan. Para keluarga Bendanon dan para sahabat sudah berdiri menunggu kedatangan Kartini. Mereka sadar kalau ini adalah sebuah perpisahan dan entah kapan mereka bisa bertemu lagi. Tak akan ada yang tahu. Yang pasti, dalam hati masing-masing, mereka berjanji untuk tetap saling berkomunikasi. Permisi. Tolong ambilkan bangku. Baik. Marilah duduk ke sini. Kartini, senang sekali bisa bertemu denganmu di saat-saat terakhir seperti ini. Kartini, kami sering mendengar cerita tentangmu dari Rosa. Kami yakin suatu saat kamu akan membuat dunia terang, terutama kaum wanita. Terima kasih Tuan dan Nyonya Abedanda. Itu mimpi saya, membuat kaum perempuan bersekolah. Kau bisa mengirimkan surat-suratmu kapan saja kepada kami. Kau bisa menceritakan kisahmu kepada kami. Yakinlah, kami siap mendengarkan dan kami siap membantumu sebisa mungkin kami. Tentu saja, Nyonya. Terima kasih. Teruslah berusaha Kartini agar kaum pribumi tidak terbelakang, terutama kaum wanita. Teruslah berusaha agar semua orang bisa bersekolah. Dan kami juga akan mencarikan beasiswa yang cocok untukmu, Kartini. Ya, kami dengar ada beasiswa kedokteran di Belanda. Saat kami di sana, kami akan memberikan informasi kepadamu. Benarkah? Terima kasih. Aku tak akan melupakan kalian semua. Dan kami juga, Kartini. Kami tidak akan melupakan kebaikanmu, ketulusanmu, serta perjuanganmu untuk penduduk pribumi. Hari-hari dilewati oleh Kartini dengan lebih bersemangat. Ia selalu berkirim surat dengan sahabat-sahabatnya, termasuk Tuan dan Nyonya Abendanon. Ada banyak hal yang diceritakan oleh sahabat-sahabatnya, termasuk melanjutkan pendidikan melalui beasiswa kedokteran di Belanda untuk Kartini. Bu, bagaimana pendapat Ibu mengenai beasiswa itu, Bu? Trinil, kau tidak perlu melanjutkan sekolah. Ibu tahu, melanjutkan sekolah adalah keinginanmu sejak dahulu, ditambah lagi melalui beasiswa. Tapi Ndo, kau adalah seorang wanita, kau sudah dewasa. Bagaimana maksud Ibu? Kenapa kau tidak menikah saja, Ndo? Bu, bukankah Ibu tahu, Trinil memiliki mimpi untuk membuat perempuan sekolah, membuat manusia pribumi mengenyam pendidikan. Jika Trinil menikah, mimpi itu tidak akan terwujud, Bu. Pernikahan itu hanya akan menghambat segalanya. Trinil, kau adalah seorang wanita, umurmu sudah cukup dewasa. Tidak ada wanita berusia 24 tahun yang belum menikah di Jepara. Kau harus ingat itu, Trinil. Sudah saatnya kau berhenti untuk dipingit. Berhenti dipingit, Bu? Tentu, apabila kau sudah menikah, kau akan berhenti untuk dipingit. Dan kau harus tahu, Ndo, ada seseorang yang ingin meminangmu. Siapa lelaki itu, Bu? Dia adalah Raden Mas Adipati Aryo Bupati Lembang.
Trinil ingin bertemu dengannya dulu, Bu. Ada beberapa hal yang ingin Trinil pertimbangkan. Kartini, kedua orang tuanya, Kardina dan Panji, berdiri di ambang pintu, menunggu kehadiran sosok yang sudah ditunggu-tunggu. Jantung Kartini berdegup kencang, pikirannya kacau. Ia masih belum siap. Bagaimana bila lelaki itu akan menghambat mimpinya? Lalu, bagaimana bila lelaki itu tidak sebaik yang dikatakan oleh ibunya? Selamat datang Adipati Arya Singgi beserta keluarganya. Silakan masuk. Selamat datang keluarga Adipati Arya Singgi. Tentunya keluarga Aryo Sosrodi Dingrat sudah mengetahui kedatangan saya kemari, yaitu untuk bertemu Trini kecil. Trinil, Trinil. Ya, mohon maaf sebelumnya Adipati Arya Singgi. Semuanya bergantung kepada Kartini bagaimana jawabannya. Kami membiarkan ia mengambil keputusannya sendiri. Lalu bagaimana dengan jawaban Kartini sendiri? Bu, Pak, bolehkah saya berbicara berdua saja dengan Mas Adipati Arya Singgi? Baiklah, Terima kasih, Bu, Pak. mari ikut kami. Mari. Ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan. Tentu, apakah itu Kartini? Saya memiliki mimpi untuk membangun sekolah bagi kaum pribumi, khususnya perempuan. Setidaknya mereka tidak merasa terbelakangi. Saya ingin wanita disamaratakan dengan laki-laki, dan saya ingin wanita tidak lagi ditindas. Bagaimana pendapatmu, Mas Adipati? Bu, itu adalah hal yang sangat mulia. Saya sendiri juga sempat memikirkan hal tersebut. Namun, ada beberapa hal dan pertimbangan yang saya belum melaksanakannya. Jika Kartini ingin melakukannya, lakukan saja. Saya siap memberi dukungan apapun. Terima kasih. Saat itu, Kartini tahu jawaban apa yang akan ia berikan kepada Raden Emas Adipati Arya Singgi. Segera saja ia mengirimkan surat pada sahabat-sahabatnya yang bertujuan untuk membatalkan beasiswa kedokteran yang awalnya ingin ia ambil. Pada tanggal 12 November 1903, Kartini menikah dengan Bupati Rembang. Ia segera membuka sebuah sekolah untuk perempuan pribumi. Ada beberapa kelompok yang tidak setuju, namun Kartini tetap berusaha dan yakin kalau apa yang ia lakukan akan menciptakan hal yang lebih baik di masa depan. Sekolah itu hanya sekolah sederhana. Di dalamnya terdapat beberapa murid perempuan. Kartini sendiri yang terjun sebagai guru, mengajarkan anak-anak tersebut segala pengetahuan yang ia kuasai. Kartini terus mengajar di sekolah kecilnya, hingga pada akhirnya ia hamil anak pertama dari pernikahannya dengan Raden Mas Adipati Arya Singgi. Isi, Bu.
majalah-majalah sudah sampai ke Belanda. Oh, terima kasih Pak. Bisa Bapak kirimkan surat ini? Tentu Bu, seperti biasa. Iya Bu, untuk sahabat-sahabat Ibu di Belanda. Tentu saja Pak, itu untuk keluarga beda. Kalau begitu saya permisi dulu Ibu Kartini. Iya Pak, hati-hati. Permisi. Bu Kartini. Iya, ada apa? Aku sedang membuat puisi. Apakah itu mau mendengarkannya? Boleh. Wah, bagus sekali. Senang Ibu mendengarkannya. Terima kasih Ibu. Sama-sama, Nak. Bu, saya sudah bisa menghitung penjumlahan dan pengurangan dengan lancar. Ibu mau melihat? Bu, saya juga bisa, Bu. Memasuki bulan ke-7 kehamilannya, Kartini lebih banyak beristirahat dan mempercayai adiknya untuk mengajar murid-muridnya. Permisi. Masuk nak. Iya Bu. Silakan Bu. Bagaimana kabar Ibu? Ibu sehat nak. Kalian harus rajin belajar ya. Tentu saja. Oh iya, ini kami membawakan buah-buahan untuk Ibu. Terima kasih nak. Apa yang kalian pelajari di sekolah tadi? Kami diajarkan perkalian oleh Desi Matri. Wah, kalian pasti bisa. Kalian anak-anak cerdas kan? Memasuki bulan ke-9 kehamilannya, Kartini lebih banyak berbaring. Terkadang, ia menghabiskan waktunya dengan membaca buku atau membalas surat dari sahabat-sahabatnya. Hingga akhirnya, hari itu pun tiba, hari kelahiran anak pertamanya. Seluruh keluarga berkumpul di kediaman Adipati Aryo Singgi, menunggu kemunculan malaikat kecil. Kak Mas, Ada apa? perutku sakit. Tuan dan Nyonya silakan tunggu di luar. Baik. Tuan, Nyonya sudah melahirkan anak pertama yang tampan, Tuan. Alhamdulillah, bolehkah saya menemuinya? Ya, silakan. Bagaimana keadaanmu Kartini? Saya baik-baik saja Kang Mas. Siapakah nama anak kamu Kartini? Apakah sudah ditentukan? Tentu saja. Namanya Raden Mas Suseid. Laki-laki kah? Tentu saja anaknya laki-laki. Bolehkah aku menggendong putraku? Silakan Kang Mas. Pada tanggal 17 September 1904, beberapa hari setelah kelahiran Raden Mas Salid, saat Kartini baru saja ingin menggerakkan pena di atas kertas, tiba-tiba saja tubuhnya melemah. Dibantu desiran angin yang masuk melalui jendela, kertas yang ia pegang terjatuh dari tangannya. Mata yang bersinar itu perlahan-lahan menutup, dan tubuh yang penuh pancaran cahaya tersebut terdiam kaku. Hari itu, Raden Ajeng Kartini menutup hidupnya. Setelah perjuangan panjang, emansipasi wanita, dan berbagai mimpi yang coba ia wujudkan, akhirnya ia menutup usia. Kelak, berkat perjuangannya, masyarakat pribumi terutama wanita hidup lebih baik dan tak lagi ditindas. Seluruh rakyat pribumi dapat bersekolah, siapapun itu, berkat perjuangan Raden Ajeng Kartini.